Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah sampai di ayat 40 ya, surat Al-Baqarah, dan 41. Ajakan kepada Bani Israel untuk masuk agama Islam. Jadi sejak dulu ada perintah untuk mengajak orang-orang kafir masuk Islam. Maka pengajian kita alhamdulillah sudah bisa memasukkan Islam orang kafir. Sudah bisa mengajak orang kafir masuk Islam. Jadi hidup kok dikasih oleh Allah kesempatan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, nggak pernah kita sekalipun satu saja orang kafir itu kita ajak masuk Islam. Gitu. Yang ada kita dikafir-kafirin dulu lagi sama orang yang ngaku Islam. Gitu. Maka kita jangan kayak begitu. Kita mah bagaimana berusaha memasukkan orang kafir jadi ikut Islam, gitu ya. Di ayat ke-40 ya. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkhuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ayat selanjutnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut dan tunduk.
Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu kitab Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Jadi ini ajakan kepada Bani Israel untuk masuk agama Islam. Ya. Kita bukan orang Israel yang kita ajak masuknya kemarin itu ya. Gitu. Gak apa-apalah, yang penting dia kafir bisa masuk Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menggugah mereka dengan menyebut bapak mereka. Bapaknya siapa Bani Israel itu? Yakub. Ya. Bapak mereka Israel, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Jadi jangan juga ntar Israel dilaknat, jangan juga. Karena Israel itu sebutan buat Nabi Yakub. Ya. Yahudi. Nah, ya. Wahai anak-anak hamba yang soleh, yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian yang bernama Yakub alaihi salam dalam mengikuti kebenaran. Jadi semua nabi agamanya Islam. Jadi kalau ada orang yang bukan Islam, dia mau ngikutin nabi siapa? Ya kan? Coba sebutin nabi mana yang bukan agamanya tidak Islam. Semuanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Jadilah kalian seperti ayah kalian yang bernama Yakub alaihissalam dalam mengikuti kebenaran. Sebagaimana engkau mengatakan, wahai putra orang yang mulia, berbuatlah seperti ini. Wahai putra si pemberani, tandingilah para pahlawan. Atau wahai putra orang alim, tuntutlah ilmu, dan lain sebagainya. Dan di antara firman-Nya di surat Al-Isra ayat 3 itu ya. Coba lihat tuh. Surat Al-Isra ayat 3. Surat 17 ya. Ya, silakan dibaca deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, yang ikut di kapal kalian, yang ikut di kapal Nabi Nuh, gitu ya. Sesungguhnya dia Nuh alaihissalam adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Semua nabi ngajarin banyak bersyukur. Begitu juga kita harus banyak bersyukur, ya kan? Kembali lagi tadi di surat 2 ayat 40-nya itu ya. Hai Bani Israel. Ini buat orang-orang Israel. Jadi setiap segala sesuatu yang tercantum di dalam Al-Qur'an itu istimewa. Ya. Makanya dipanggil Bani Israel. Berarti orang Israel istimewa juga itu. Istimewa apanya itu? Ilmu. Sampai dipanggil sama Allah itu ya. Istimewa. Saking apanya tuh? Saking ngeyelnya tuh orang. Jadi kalau ada orang yang ngeyel sekali, ya, ngeyel sekali, itu jangan-jangan gennya keturunan orang Yahudi juga itu. Ya.
Mangkel. Ya kan? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Nikmatnya sudah banyak tuh, ya, sudah banyak. Yang paling agung nikmat dia ketika dia dikejar-kejar sama Fir'aun itu, ya, sudah di pinggir laut itu, sudah frustasi. Iya. Udah kata orang Israel juga, mati kita kalau bahasa kitanya gitu ya. Gitu. Mati kita. Gitu. Kemudian Allah tolong dia. Ya. Segitu setelah selesai dia selamat, Masih juga. dia kembali lagi. Makanya kalau ada orang ditolong tuh, ada orang ditolong sama Allah, dia taubat nih, taubatnya 5 menit. Kembali lagi. Oh, jangan-jangan ini Bani Israel nih ya kan. Gitu. Lagi susah tuh ya kan. Ke masjid ditolong sama Allah ya kan. Dapat usaha, dapat kerjaan. Hah? Hilang. Jangan-jangan Bani Israel ini orang ini. Bani Israel berkulit Jawa. Tahu. Kan orang Israel mau rata-rata kulitnya putih, bukan putih, kemerah-merahan kali ya, gitu ya. Ini enggak, kelakuannya kayak Bani Israel gitu ya. Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Dia juga punya janji, iya, Bani Israel. Kalau aku diselamatkan, aku akan taat kepada Allah. Begitu juga ini orang doa, ya Allah, kalau saya nanti punya rezeki yang berlimpah, saya akan taat kepada Engkau ya Allah. Gitu ya kan. Saya akan memberikan sedekah kepada anak yatim, infak kepada kedua orang tua saya yang banyak. Ya, udah banyak, udah dapat Meski lupa. yang diberikan oleh Allah, hilang. Kita buat tuh bannernya kan. Bunyinya bagaimana bannernya? Info orang hilang. Info orang hilang, ya kan? Gitu. Ramadan mah dikasih banyak nikmat sama Allah, datang dia ke masjid, betul nggak? Buka puasa di masjid, iya kan? Gitu. Dapat dia. Bulan Syawal Hilang. ada banner info orang hilang, ya kan? Dari masjid. Termasuk imam-imamnya hilang, tinggal kita ketempuan, ya kan? Berarti biasa bukannya info orang hilang, info imam hilang. Info Imam hilang. kita ada ketempuan, ya kan? Gitu. Kita ada aja terus lah, ya kan? Mau jadi imam kayak mau enggak kayak tetap aja kita ada di masjid ya. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Maka barang siapa yang ingkar janji, dia keturunan Bani Israel. Ya kan? Yahudi ini, ya kan? Dan hanya kepadakulah kamu harus takut dan tunduk. Gitu. Bani Israel saja yang pinter tuh, kan rata-rata pinter tuh orang Israel ya. Dia harus tunduk kepada Allah. Kita mah kayaknya nggak pinter-pinter amat, gitu. Kita mah kan nggak pinter-pinter amat, ya kan? Gitu. Harus tunduklah. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan. Orang Yahudi saja suruh beriman kepada Al-Quran. Ente yang bukan orang Yahudi ikut-ikutan enggak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Ya. Tauratnya juga dibenari. Ya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Jangan menjadi kafir kepada Al-Quran.
Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Jual ayat. Ustadz, saya mau begini nih. Ada nggak ayatnya gitu? Dicariin ayatnya ya kan? Mau benerin. Hah? Mau benerin. Iya, maunya membenarkan perbuatannya. Gitu. Terus cari ini. Iya, cariin dulu ayatnya gitu. Suruh cari di Taurat gitu. Suruh cari di Taurat sana ya kan? Gitu. Ada nggak ayat yang menerangkan Tuhan itu ada gitu, gitu kan? Ini orang. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Jadi ini peringatan buat orang-orang Bani Israel ya. Israel itu adalah laqab. Apa itu laqab itu? Sebutan ya, sebutan Nabi Yakub. Yang dimaksud dengan Israel adalah Yakub alaihissalam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, sekelompok orang Yahudi datang ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui bahwa Israel itu adalah Yakub? Orang Yahudi nanya sama Nabi, ya. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel itu adalah Yakub? Mereka menjawab, demi Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, saksikanlah. Dan At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa penyebutan Israel di waktu itu seperti penyebutan Abdullah kepada orang lain di zaman sekarang. Iya. Ya. Jadi kalau di orang sekarang dipanggil Abdullah, ya, Abdullah. Kalau dulu Israel gitu, ya. Allah. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah ku anugerahkan kepadamu. Mujahid mengatakan yaitu nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik yang disebutkan maupun yang tidak, diantaranya berupa memancarnya mata air dari batu. Memancarnya air dari batu. Kan aneh itu kalau di sana memancar air dari batu. Kalau di Indonesia mah nggak aneh. Gunung ya. Iya. Enggak, batu gede itu pernah ngeliat nggak di keluar air? Pernah ngeliat nggak? Hah? Belum pernah. Jalan-jalan makanya. Paling di sela-sela batu. Di mana itu? Pernah lihat? Nggak pernah. Itu di Sukabumi ke sana tuh yang di pinggir pantainya apa namanya? Pangandaran ya? Apa namanya? Pangandaran. Hah? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Pangandaran mah di Ciamis ya. Ciamis lumayan. Ini yang di Sukabumi, Pelabuhan Ratu namanya kan. Gitu. Saya ke sana ngelihat itu. Batunya gede, naik dia ke atas mancar dari batu. Gitu. Kalau di sini nggak aneh, banyak yang kayak begitu. Gitu. Yang aneh itu kalau ada orang keluar dari batu. Itu orang brengsek gitu. Ya. Dia tidak mengakui orang tuanya, tidak taat kepada orang tuanya, ya. Tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu orang yang keluar dari batu. Ya. Jadi diantaranya berupa memancarnya mata air dari batu. Turunnya manna, makanan yang rasanya manis seperti madu. Namanya manna, makanan yang manis seperti madu. Langsung dari Allah. Dan salwa, sejenis burung puyuh. Dan selamatnya mereka dari perbudakan kerajaan Fir'aun. Dulu zamannya Fir'aun tuh orang Israel jadi budak. Sekarang aja belagu. Makanya kalau ada orang belagu itu, jangan-jangan dia orang Yahudi. Ada OKB itu. Orang kaya baru. Ya. Buayanya nggak kira-kira. Keturunan Yahudi. Turunan Yahudi itu OKB Yahudi itu.
Abul Aliyah berkata, nikmat Allah itu berupa ketetapannya untuk menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul. Keturunannya rata-rata dari Bani Israel. Nabi dan rasul keturunannya rata-rata. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari Bani Israel. Ismail. Ya, dari keturunan Ismail gitu ya. Maka kita yang ngikutin Rasulullah, ngikutnya gitu ya. Itu hebat ya kalau yang keturunan Israel. Iya, makanya dikasih sampai sekarang juga otaknya cerdas-cerdas gitu. Jadi kalau ada orang cerdas nggak taat sama Allah, udah nggak ada lagi tuh keturunan Yahudi. Cerdas nggak taat sama Allah, turunan Yahudi. Terus kalau orang bego nggak taat sama Allah, ini turunan siapa? Hah? Waduh, nggak beres itu. Orang yang cerdas saja nggak taat, orang disebutnya Yahudi. Gitu. Ini udah bego nggak taat. Kita makan nggak bego-bego amat, taat dong gitu ya kan? Nggak bego-bego amat. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hal ini seperti ucapan Musa alaihissalam kepada Bani Israel ya, di surat Al-Maidah ayat 20. Silakan buka. Surat 5 ayat 20. Sudah ketemu? Wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel nih kan, kaumnya Nabi Musa. Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Diangkat nabi. Ya, saking brengseknya kali itu ya. Diangkat lagi nabinya dari bangsanya supaya benar. Ketiga nanti. Iya, satu masa bisa sampai 3. Nabinya bukan cuma 1 pada masa itu, bisa 3. Gitu. Itu saking keterlaluannya itu. Satu masa itu bisa 2 dan 3. Gitu. Kalau di zaman Rasulullah kan cuma Rasulullah sendirian, ya kan? Nggak ada lagi nabi sesamanya. Musa bersama Harun. Coba bayangkan tuh, masih nggak taat juga. Wih, keterlaluan itu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang merdeka, menjadikan orang-orang merdeka. Karena dulunya jadi perbudakan zaman Fir'aun. Udah diangkat ya. Ntar ada orang lagi sudah diangkat derajatnya gitu. Enggak taat ya. Namanya Yahudi. Dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain ya. Enggak diberikan. Makanya kita bersyukur ya menjadi umatnya Rasulullah, umat yang paling agung gitu. Kenapa? Karena kita sudah diwariskan oleh Rasul, Al-Quran, Sunnah Rasulullah gitu. Maka kalau sudah jadi orang yang mulia ya, orang yang mulia harus taat gitu ya. Ini pada zaman itu orang-orang Israel nggak beres itu ya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, "Udhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ia mengatakan yaitu ujianku atas kalian. Ujian Allah atas kalian dan bapak-bapak kalian saat kami selamatkan mereka dari Fir'aun beserta kaumnya. Nah, ingat tuh, kamu udah diselamatkan dulu gitu kata Allah, ya kan? Ingat nggak kira-kira? Israel itu, orang kita saja yang bukan orang Israel ingat, ya kan?
dulu pernah diselamatkannya orang Israel, kaumnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Iya. Peringatan. Begitu juga kita, ingat-ingat. Kemudian peringatan kepada kaum Yahudi atas janji mereka kepada Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, yaitu janji yang telah aku ambil darimu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia juga dulu berjanji mau mengikuti Nabi terakhir yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Gitu ya. Ketika ia datang kepadamu, niscaya aku akan penuhi apa yang telah aku janjikan kepadamu. Yakni jika engkau membenarkan dan mengikutinya, maka aku akan melepaskan beban dan belenggu yang menjeratmu disebabkan dosa-dosamu. Jadi kalau orang Yahudi masuk Islam, selesai dia. Dosa-dosanya terhapus semua. Gitu ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maknanya seperti itu. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 12. Tadi ayat berapa? 20 ya? 20. Sekarang ayatnya 12. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Nggak tanggung tuh, pemimpinnya bukan cuma satu, diangkatnya 12. Gitu. Kalau pemimpinnya aja 12, ini keterlaluan ini orang. Keterlaluan itu ya. Orang pemimpin itu satu, ini diangkat oleh Allah 12 pemimpin. Bayangkan tuh. Iya. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat. Jadi yang pertama kali suruh melaksanain sholat. Kalau ada orang nggak sholat namanya Yahudi. Ya dia nggak sholat, gitu. Yang pertama diperintahkan sholat. Jadi udahlah sholat dulu aja dulu. Pelajari sholatnya dulu, benerin sholatnya, gitu. Ikuti petunjuknya. Kita belajar syarat sholat, kemudian rukun sholat, kemudian sunnah sholat, kemudian wajib sholat, baru yang membatalkan sholat. Ini 5 nih: syarat, rukun, sunnah, wajib, dan yang membatalkan. Ini kalau nggak apal aja nih, waduh. Jangan-jangan ada tetesan Yahudi. Ini ayat zamannya Nabi Yakub. Iya. Zaman Nabi Musa. Dari Nabi Yakub, Nabi Musa, Harun. Sampai Nabi Isa itu keturunannya. Belok-belok. Suruh sholat. Jadi orang dulu juga disuruh sholat. Jadi katanya sholat mah zamannya Rasulullah. Enggak. Hanya beda cara sholatnya. Tetap sholatnya orang zaman dulu suruh sholat. Di Al-Quran nggak ada perintah sholat katanya. Kemarin rame mak di Al-Quran nggak ada perintah sholat gitu. Palanya kempes itu orang yang ngomong begitu. Otaknya geser. Janda ya. Ada perintah sholat. Orang Yahudi saja diperintahkan sholat, apalagi orang Islam. Ada perintah sholat, maksudnya perintah sholat 5 waktu. Oh dia Yahudi kali, sholatnya cuma 1 waktu. Kita juga nggak tahu sholat Yahudi berapa kali. Kan? Dia yang ngomongnya. Iya. 3 waktu. Ada 5 waktu. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, suruh zakat juga. Gitu. Ini mah perintahnya dari zaman dulu, sholat, zakat, makanya selalu disandingkan tuh. Wa aqimus shalah wa itauz zakat. Kalau kamu sholat, kamu juga berzakat. Gitu. Udah sholat enggak, zakat enggak, mau jadi apa? Itu kan. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku
dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Apa tuh maksudnya pinjaman yang baik? Menginfakkan harta yang untuk menunaikan. Menginfakkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang Ikhlas. ya. Itu kalau zakat sama sedekah beda apa? Beda. Kalau zakat itu di Al-Quran disebutnya sodako. Innas sodako lil fuqara, itu yang menerima zakat. Itu di surat At-Taubah ayat 60. Jadi zakat. Makanya di lain ayat juga khudh min amwal, ambil zakat. Jadi kutip orang-orang yang kaya-kaya itu kita ambilin zakatnya. Ini zakat. Zakat. Gitu. Nah dia dapat tuh, dia ambil, dia berhak mendapatkan zakat. Yang ngutip, bukan yang nungguin dapat. Nunggu Zakat kumpul. Udah gitu baginya. Sirus. Gitu. Zakat itu juga hitungannya wajib ya, zakat. Woi, sama kayak sholat, dia rukun. Rukun Islam itu kan pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Rukun. Satu hilang. Hah? Satu hilang udah nggak. Satu hilang saja tidak memenuhi dia rukun. Kan repot itu. Orang nggak bersyahadat nih, rukun pertama kan syahadat nih. Orang nggak bersyahadat, dia orang Islam bukan sih? Bukan. Terus dia nggak sholat, Bukan Islam. orang Yahudi aja suruh sholat. Yang repot nih orang udah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, ngerokok belum puasa, kan ini parah ini mah. Haji mah berat lah, haji mah berat, pakai biaya. Haji mah pakai biaya. Sekarang mah punya biaya juga belum tentu bisa tahun depan haji, belum tentu. Kecuali duitnya memang banyak-banyak betulan. Kalau duit tanggung-tanggung gitu, wah berat. Gua antrian. Ya. Gitu. Kata Allah langsung nih, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti, Allah selalu mengatakan pasti, karena Allah nggak pernah ingkar janji. Gitu. Pasti, gitu. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Orang Yahudi nggak sholat, nggak zakat, tersesat juga. Gitu. Orang Islam gitu, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak haji, Tersesat juga. waduh. Tapi kalau zakat itu karena kena nisabnya ya. Iya, itu hebatnya orang Islam. Kalau dia nggak ada nisabnya, nggak nyampe gitu, nggak diwajibkan juga. Kecuali zakat fitrah, beda hitungannya. Itu hitungannya sedekah kalau nggak sampai kena nisabnya. Ya iyalah, gitu. Infak boleh, sedekah boleh, kan ada ditanya tuh. Nabi itu saking sibuknya ditanya orang pada nanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ada orang bertanya kepada Muhammad tentang berinfak. Sampai yang detil, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ada orang bertanya kepadamu tentang haidnya istrinya. Gitu. Dijawab sama Nabi, gitu. Maka kalau ada orang nanya sama kita, jawab, ya kan? Gitu. Jangan disasar-sasarin. Mas, blok A mana? Depan katanya. Blok A depan. Ya kan? Sasarin saking bencinya dia sama orang. Enggak boleh begitu ya. Kasihan tuh ya tukang ojek ditanyain. Blok A mana Mas? Tuh depan pos katanya. Ya ke sono dibilang tadi. Tadi di pos suruh ke dalam. Di pos suruh ke dalam ya. Ulama lainnya berpendapat yaitu janji yang diambil oleh Allah dari mereka dalam Taurat bahwa Allah akan mengutus seorang nabi yang agung dari keturunan Ismail. Ya, dari keturunan Ismail, bukan dari Yakub. Yang akan ditaati oleh seluruh golongan. Jadi mau golongan apa saja harus taatnya sama nabi. Ya, harus taatnya sama nabi. Yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah. Barang siapa menaatinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya kita harus taat sama Nabi. Saking cintanya kita sama Nabi,
Nabi sudah wafat saja kita kunjungi itu di Madinah. Saking apanya tuh? Saking cintanya, ya kan? Gitu. Dan kita berkali-kali. Kita apa saya doang? Kita. Ya kita lah ya. Kita berkali-kali ke sana, ya kan? Berkali-kali. Enggak cukup sekali kita ke sana saking cintanya itu, ya, sama Nabi. Ya. Dan kita taat apa yang disampaikan oleh Nabi. Gitu. Barang siapa menaati Rasulullah, niscaya Allah akan mengampuni dosanya, memasukkannya ke dalam surga dan memberikan kepadanya 2 pahala. Makanya orang Yahudi dapat 2 pahala kalau dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Yahudi aja suruh taat kepada Rasulullah, maka kita lebih wajib taat kepada Rasulullah dan lebih cinta. Makanya kita pelajari tuh, ya, silsilahnya Nabi, ya, ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipelajari. Gak usah cerita yang lain. Kamu nyeritain Nabi gitu dari mulai lahir sampai wafat, wah, nggak selesai kan? Gitu kan? Gitu. Ini memang nggak ceritanya yang lain-lain. Ceritain aja Rasulullah, bapaknya, kakeknya, ya kan? Ibunya, anak-anaknya, sahabatnya, perangnya. Kalau perang ini di mana? Sampai nanti kalau kita kembali lagi tuh mendatangi Rasulullah di Madinah, kita tahu, kita juga akan mengunjungi tempat di mana dia berperang Badar, perang Uhud, gitu. Saking cinta kita sama Nabi gitu ya. Maka kita kumpulkan duit tuh buat kesono lagi ya, buat kesono lagi. Saking senangnya kita sholat dekat di rumah Nabi gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, sehingga Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.